Salam saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, selamat malam, salam jumpa lagi di RHO Channel dalam doa malam dan renungan singkat firman Tuhan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, saya kembali menyapa lagi mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang mungkin baru pulang dari tempat kerja, yang mungkin baru sampai di rumah. Kiranya kita semua tetap sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Namun sebelum kita beristirahat malam hari ini, saya RHO Channel mengajak untuk kita berdoa sama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di malam hari ini. Kami boleh kembali di tempat kami, dan kami boleh beristirahat dari berbagai macam kegiatan aktivitas yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Saat ini juga hamba berdoa buat mereka yang mungkin saat ini terbaring di rumah sakit atau mungkin kurang sehat. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau pulihkan mereka. Atau bahkan yang mungkin saat ini dalam persoalan keluarga atau beban apapun yang mereka doakan selama ini, Tuhan, Engkau sendangkanlah telinga-Mu dan kabulkanlah setiap doa-doa mereka ya Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu, karena kami tahu hidup kami tanpa firman-Mu, tanpa tuntunan-Mu, tanpa bimbingan-Mu, maka sia-sialah apa yang kami lakukan. Dan kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, malam hari ini saya mengajak untuk kita sama-sama melihat sebagian firman Tuhan dari Ester pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saudara-saudara, dalam bacaan kita malam hari ini, kita diperkenalkan dengan dua karakter utama di dalam kitab Ester ini, yang tidak lain adalah Mordekai dan Ester. Ester adalah seorang perempuan muda yang disukai banyak orang. Setiap orang yang menjumpainya menaruh kasih kepadanya. Mulai dari Hegai, kepala rumah tangga istana, sampai sang raja yang mencari ratu pengganti. Maka raja pun memilih Ester menjadi ratu di kerajaan Persia dan mengadakan perjamuan atas penobatan itu. Hal ini dengan jelas dalam bacaan kita dalam Ester pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Namun ada petunjuk lain juga yang memberikan cerita tentang Ester. Bagaimana Ester adalah seorang yang tunduk kepada otoritas. Dan Ester pun mengikuti setiap nasihat Mordekai dan saran dari Hegai. Dalam hal itulah Ester berbeda dari Ratu Wasti. Dari cerita ini, kita dapat menemukan kesamaan dari cerita tokoh Yusuf, yang dimana Yusuf mendapatkan kasih dan perhatian dari Potifar dan kepala penjara. Hal ini dengan jelas kalau kita baca dalam Kejadian pasal 39 sampai 40. Namun yang membedakan antara kedua cerita ini adalah tentang penyertaan Tuhan terhadap Yusuf dan Ester. Dalam penyertaan Tuhan terhadap Yusuf dalam kitab Kejadian, menuliskannya berulang kali dalam Kejadian 39 ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 21, dan ayat yang ke-23.
Tetapi cerita ini sangat tidak ada apa-apanya dalam kitab Ester, yang memang tidak ada kata Allah atau Tuhan dalam kitab ini. Sekalipun demikian, ada seorang penafsir yang menyebutkan bahwa ada Allah di dalamnya. Ester pun berhasil itu bukan karena bakatnya atau karena ketundukan pada otoritas semata-mata, melainkan karena Allah yang bekerja melalui berbagai peristiwa di dalam hidup Ester. Penyertaan Allah berdampak atas Mordekai, Hegai, Raja Ahasiweros, dan Ester sendiri. Mungkin bagi kita, keberhasilan seseorang tidak pernah terlepas dari penyertaan Tuhan. Kita patut bersyukur karena diciptakan secara unik dan diperlengkapi dengan berbagai bakat dan karunia. Akan tetapi, semua itu tidak secara otomatis menjamin keberhasilan kita. Seberapa besar keterlibatan Tuhan dalam hidup kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan yang menjadi penentu yang terbesar di dalam masa depan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu membanggakan prestasi yang kita raih saat ini, ataupun hubungan yang kita bangun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, kita perlu makin tunduk kepada Allah dan memberi kebebasan bagi Allah untuk bekerja dengan caranya dalam hidup kita. Teruslah kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang dipercayakan kepada kita, percayalah bahwa itu semua atas kasih dan karunia Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada malam hari ini. Kami sangat bangga dan sangat berterima kasih atas penyertaan-Mu. Dan kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang akan menyertai seluruh hidup kami, dimanapun kami berada, dalam peristirahatan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.